Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu, sengaja saya kumpulkan karena ada hal yang perlu disampaikan. Dilanjutkan ada program dari guru bergerak, yaitu diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Pak Ali. Yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu guru dan staf karyawan SMP Negeri 2 Maos yang saya hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, hidayah, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada hari ini Bapak Ibu dengan ketulusan hati, betul-betul dengan kerelaan hati, ikhlas benar siap mengikuti kegiatan saya dalam rangka diseminasi budaya positif sebagai tugas saya dalam aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak di angkatan 10. Begitu saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, setinggi-tingginya, dan mohon maaf sekali karena saya mengganggu jam dinas, jam kerja Bapak Ibu Di sini saya nyempil di sini untuk bisa menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, lanjut kita lihat di sini dari slide saya. Nah, ini Bapak Ibu. Keren itu belum tentu baik ya Bapak Ibu. Tapi kalau yang baik itu sudah pasti keren, betul. Paham ya? Betul. Paham ya? Paham ya? Yang seperti ini ya Pak. Tidak baik, keren gitu, gagah gitu ya, cantik, tapi karakternya nggak baik. Tapi yang orang baik itu sudah pasti keren. Nah, kalau begitu yang dibutuhkan ini apa? Yang dibutuhkan karakter yang baik ya, oke. Adab yang baik, betul, menurut Ibu Guru Agama, betul. Adab yang baik itu diutamakan Baik Bapak Ibu, dalam pembelajaran yang saya terima bahwa untuk kurikulum Merdeka kali ini kita mempunyai pergeseran paradigma tentang belajar gini. Jadi tujuan pendidikan sekarang sudah menjadi menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu disampaikan bahwa untuk pendidikan kali ini diartikan dengan menuntun, begitu menuntun siapa? Menuntun murid. Menuntun murid tujuannya supaya apa? Supaya mereka selamat. Supaya mereka selamat dan bahagia. Ya betul, bahagia Bapak. Bahagia sebagai seorang manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam kegiatan menuntun di sini itu dibutuhkan suatu budaya positif. Ya, budaya positif akan ada jika murid tersebut diletakkan di dalam suatu lingkungan yang positif. Ya enggak? Iya, betul. Nah, lingkungan positif itu harus diciptakan. Nah, inilah tugas kita sebagai guru untuk bisa menuntun mereka, ya, murid agar mempunyai karakter yang positif. Begitu ya? Oke, next. Budaya positif siapa? Nah, di sini saya tuliskan. Budaya positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi intrinsik
bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Di sini saya berikan tanda warna merah gitu ya, karena di sini ada 3 poin yang penting dalam kegiatan budaya positif. Yang pertama nilai kebajikan, kemudian mengontrol diri, lalu motivasi intrinsik. Nilai kebajikan apa ya? Ada Bapak Ibu yang tahu? Itu ya, oke, itu ya, ini kelihatan. Sifat-sifat positif, berarti karakter positif nih. Karakter positifnya, ya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, berarti menyeluruh, semua mengakuinya. Karena nilai kebajikan tersebut adalah nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Berarti semua mengakui bahwa oh itu betul, oh itu karakter yang benar, seperti itu ya. Bukan karakter benar menurut kita sendiri ya. Lanjut. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan dari tadi, nilai-nilai kebajikan tadi. Nilai-nilai kebajikan tadi yang mana? Dalam kurikulum Merdeka di sini, nilai-nilai kebajikannya tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Hafal ya? Hafal. Sudah ada tulisannya di sana, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lanjut. Mandiri. Lanjut. Iya, kreatif. Lanjut. Bergotong royong. Terus. Berarti profilnya ada berapa? 6. Ya, ada 6 profil pelajar Pancasila. Santai ya Bu ya. Enggak, tak suruh nyanyi. Nah, berikutnya setelah tadi nilai kebajikan, poin yang kedua adalah mengontrol diri. Ya, mengontrol diri berarti maksudnya murid itu mampu mengontrol segala tindakannya sendiri. Mengontrol sendiri, ya, memanage sendiri. Nah, di sini teori kontrol dari seorang psikiater dan pendidik yaitu Dr. William Glasser ya. Di sini meluruskan miskonsepsi makna kontrol. Jadi yang tadinya, nah ini pergeseran paradigma tadi ya. Jadi yang tadinya kita tahu ya pada zaman dulu itu guru itu mengontrol murid. Saat ini nggak bisa. Harusnya murid itu sendiri yang bisa memanage dirinya sendiri. Nah, kemudian ilusinya lagi adalah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya, ini apa ya? Ternyata jika diterapkan di sini tidak sesuai kodrat zamannya, gitu ya. Tidak seperti itu. Tidak semuanya efektif. Coba saja, Mas, kamu kalau maju berarti nilaimu 10 deh, gitu ya. Nanti kalau nggak dikasih nilai 10, dia nggak akan maju lagi. Jadi semua harus dari diri sendiri. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu juga tidak dibenarkan, gitu ya. Harus dikritik, terus orangnya akan menjadi baik. Ini. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini juga tidak dibenarkan, gitu. Nyonggok gurumu, gitu ya. Saya kan gurumu, ya kamu harus manut, gitu. Monggo Pak, gitu ya. Ini juga tidak dibenarkan. Jadi semuanya memang harus dikontrol dari diri murid tersebut. Berikutnya, poin berikutnya adalah motivasi intrinsik. Nah, ini masih berhubungan dengan hal yang tadi. Motivasi intrinsik adalah melakukan segala tindakan berdasarkan keinginan atau motivasi dari diri sendiri, tidak ada pengaruh dari luar dirinya. Tidak karena paksaan,
ujian atau hukuman. Sampai sini paham nggih Bapak Ibu nggih? Tidak perlu dijelaskan lagi nih ya. Oke, Bapak Ibu di sini sudah pinter-pinter. Nah, coba yang seperti ini. Kira-kira motivasinya mereka apa ya? Gambar pertama, kedua, ketiga. Nah, motivasinya apa tuh? Apa ya? Apa ya? Satu ancaman, yang kedua atau yang tengah itu hadiah, kemudian yang ketiga itu prestasi apa ya? Prestasi ya, keinginan untuk motivasi untuk berprestasi dari saya. Terima kasih Pak Teguh, betul sekali ya. Jadi pertama itu ada ancaman, kemudian yang kedua ada penghargaan, kemudian yang ketiga itu adalah motivasi dirinya sendiri. Nah berikut ini, yang pertama ini poinnya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut sih ya, nah takut dihukum nih, nggak nyaman nih dihindari, manut baik gitu ya. Terus yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasinya itu. Kemudian yang ketiga itu adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini adalah suatu motivasi diri. Nah ini yang paling bagus. Jadi mereka melakukan tindakan karena itu alasannya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, tetapi tetap dengan nilai-nilai ya. Tadi ada nilai-nilai kebajikan tadi. Lanjut. Poin berikutnya yang akan kita sampaikan adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, poin seperti ini setahu saya ya sudah dipelajari di PMM ya Bapak Ibu ya. Betul. PMM sudah keluar di zaman pertama itu ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Iya. Sudah keluar ya Pak Du ya sertifikatnya ya? Sudah. Banding, oke. Baik. Dalam menjalankan suatu peraturan atau keyakinan kelas di sini, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi, dan untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi atau malah sudah restitusi. Berarti kalau ada orang gitu ya, sudah ada aturan kok melanggar, nah kira-kira ada konsekuensinya apa enggak ya? Ada, tentu ada, hukuman juga ada. Tapi yang paling baik apa? Harusnya tidak langsung diberi konsekuensi ataupun hukuman, harus direstitusi dulu. Lah, restitusi si apa gitu ya. Oke, kita lihat dulu yang ini. Restitusi. Nah, restitusi adalah, ada yang mau membacakan? Ada yang mau membacakan? Ada gue lagi? Ibu-ibu nggak ada? Budina. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Menurut Gosen 1196. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andri. Nanti bisa ditransfer. Oke, sudah paham ya. Bisa dibaca kemudian dimaknai sendiri bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tapi di sini intinya adalah harus diajak berdialog, berdiskusi dulu.
begitu ya, tidak langsung kamu salah jadi itu. Oke. Nah ini tulisan saya ternyata numpuk nih. Sekarang hukuman atau konsekuensi nih, coba. Yang pertama, mencatat 100 kali kalau ada kegiatan atau tindakan seperti ini. Maaf ini numpuk. Mencatat 100 kali di dalam buku tulisannya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, anak disuruh nulis itu 100 kali. Nah, di kertas tuh. Ini hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman apa konsekuensi? Apa ya? Lah, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali nih karena terlambat hadir di sekolah, hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya. Nah, kalau membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi. Lah, kalau murid diminta untuk push up nih 15 kali karena tidak menggunakan masker, kenapa bisa disebut hukuman? Ternyata ada yang gitu ya. Iya, yang hitam konsekuensi. Kenapa? Karena memang ada hubungannya, gitu ya. Kalau yang ungu itu nggak ada hubungannya, gitu. Terlambat kok suruh lari, hubungannya terlambat dengan lari itu apa, gitu, ya. Nggak pakai masker kok push up, hubungannya apa, gitu, ya. Nah, ini adalah sesuatu yang baru yang menurut saya ini ya, bahwa ternyata penghargaan itu menghukum. Kita dihukum oleh suatu penghargaan, gitu ya. Bukannya tidak baik, gitu, cuma hanya jangka waktunya yang tidak terlalu baik. Kenapa? Karena dasarnya motivasinya dulu yang harus yang harus ditingkatkan, motivasi diri sendiri. Jadi bukan karena adanya suatu penghargaan, gitu. Nah, ini poin-poinnya. Penghargaan itu bisa hanya berjangka pendek, kemudian nggak efektif, lalu merusak hubungan gitu ya, merusak hubungan. Jadi kalau nggak dengan, misalnya ada Pak Andri gitu ya, ayo kamu tak kasih uang gitu ya, 100.000 nih, 100.000 ya. Ya, kenapa sih Pak? Kamu kan baik banget sama saya, nah, suka menjadi gitu ya. Nah, misal kayak misal ya, gitu. Nah, kalau misalnya anak tersebut itu dimintai tolong oleh orang lain selain Pak Andri, ya nggak mau. Jadi iya, jadi nggak seperti itu deh hubungannya. Jadi tidak baik, gitu ya. Contoh lagi penghargaan mengurangi ketepatan, terus menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas serta motivasi dalam diri sendiri itu jadi terhukum. Jadi nggak ada motivasinya seperti itu. Bapak Ibu capek ya? Capek. Kita capek nih, saya juga ya. Monggo. Boleh. Apa mau di belakang apa di depan? Monggo. Situ. Oke.
Oke, lanjut dengan materi lagi lah. Sampai siap fisiknya. Nah, kali nih. Lagi. Oke, berikutnya ya. Salah satu upaya untuk menciptakan disiplin positif itu adalah dengan adanya keyakinan kelas. Nah, yang namanya keyakinan kelas, saya kira kita sudah menjalani sekitar 2 tahun ini ya untuk kurikulum merdeka ya. Tiap kelas itu sudah membuat suatu kesepakatan kelas gitu ya. Dan saya kira Bapak Ibu juga sudah paham semua bagaimana membuat dan keyakinan kelas itu apa gitu. Karena kita sudah melakukannya. Namun mohon izin di sini saya menyampaikan kembali tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu bersifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi nggak ada kata dilarang menggunakan kata tidak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, gitu ya, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Makanya di sini yang muncul adalah keyakinannya, nilai kebajikannya, bukan kesepakatannya. Keyakinan ya isinya kan nilai kebajikannya, nilai-nilainya Pak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi harus ditinjau kembali, tidak itu terus itu. Nah, tulisan saya numpuk lagi. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, nah atau sekolah. Prosedurnya gimana? Kita semua sudah tahu dan melaksanakan dalam proyek itu juga sudah pernah kemarin ya, proyek P5 kan guys? Iya. Jadi yang pertama dipersilakan dulu warga sekolahnya, warga kelasnya nih, untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian mencatat semuanya. Lalu disusun sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Terus kalimat yang negatif dirubah menjadi kalimat bermakna positif. Kemudian ditinjau lagi daftar curah pendapatnya. Lalu tinjau ulang lagi bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang karena kemungkinan akan ada yang sama. Berikutnya, kalau sudah selesai keyakinan kelas sudah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dan menandatangani. Nanti tanda tangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Dan terakhir, selanjutnya keyakinan kelas tersebut bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Baik dan
Begitu ya, jadi paham ya. Oke. Semester lalu kalian sudah membuat kesepakatan kelas. Ya, kita membuat kesepakatan kelas. Hari ini kita membuat keyakinan kelas. Berdasarkan dari kesepakatan kelas yang belum dievaluasi dulu, kita refleksi kira-kira mana nilai-nilai yang harus kita kuatkan, mana yang belum betul, mana yang belum baik, maka kita perbaiki di semester sekarang dengan menggunakan atau membuat keyakinan kelas. Bagaimana? Siap ya? Oke, baik. Tapi prosedurnya nanti akan saya bagikan kertas ini. Ini saya punya kertas ya. Silakan kamu tuliskan di sini masing-masing ya. Kira-kira apa kegiatan apa atau nilai-nilai apa atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan supaya kalian nanti dalam proses pembelajarannya berlangsung dengan baik ya, dengan produktif. Itu ya, paham ya? Satu per satu akan saya kasih. Nanti setelah ditulis saya menyampaikan di depan. Oke, nanti ada yang ditambahkan di depan tulis. Masih semangat ya? Masih dong. Awal semester, awal pertemuan baru tentu semangatnya baru motivasinya baru. Oke, saya kasih
inilah keyakinan saya yang harus dipatuhi, ditaati dengan kesadaran masing-masing. Ya, ada stereotip, disiplin, religius, menghargai, harus bertanggung jawab, harus menjaga kebersihan, harus menghormati. Ini silakan dilaksanakan. Setelah ini harus kamu buat, kamu tulis, ya, kamu buat di sini di selembar kertas ini. Nanti saya buktikan ya. Nah, nanti di sini ada disiplin, terus ada religius, ada lain, berarti ada 6. Saya minta nanti di sini dibuat menjadi ada 8 kelompok, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti untuk 6 kelompok tadi tuliskan poin-poin keyakinan. Terus 2 kelompok berikutnya
Sudah ya? Ya, filmnya sudah selesai. Filmnya ya? Iya, sering. Baik. Tadi adalah contoh untuk membuat suatu keyakinan kelas. Nah, berikutnya di sini adalah upaya lain untuk menciptakan disiplin positif adalah dengan memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Jadi, pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar, gitu ya. Kebutuhannya ada berapa, apa saja. Nah, di sini disampaikan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian butuh kasih sayang dan rasa diterima. Lalu butuh kebebasan, butuh kesenangan dan penguasaan. Nah, ini. Ya. Jadi untuk yang kebutuhan bertahan hidup itu mesti dengan kelangsungan hidup. Kenapa anak itu melakukan misalnya mengambil kalau misalnya perilakunya nggak baik, berarti kenapa kamu mengambil makanannya si Budi? Karena saya lapar. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup, gitu ya. Terus kenapa kamu caper kayak gitu? Ya kan? Kenapa kamu diam aja gitu? Nah, mungkin karena dia sangat membutuhkan, dia melakukan hal itu diam aja gitu ya. Karena dia butuh kasih sayang gitu, butuh rasa diterima gitu ya. Terus loh, kenapa Mas? Kamu kok ini ya? Kamu kok bosan gitu ya? Bosan dengan pelajaran itu, malah tidak mendengarkan kayak gitu ya. Nah, itu berarti dia butuh suatu kebebasan gitu. Lalu di sini yang bagian kesenangan. Nah, ini yang dilakukan berulang-ulang. Ya, senangannya lah kayak gitu karena dia memang sedang memenuhi kebutuhan. Nah, kebutuhan dia ya untuk kesenangan dia, lalu penguasaan juga untuk menguasai sesuatu. Nah, di sini kalau kebutuhan dasar ini tidak diarahkan ke hal-hal yang baik, tentu akan berbahaya. Jadi semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai gitu ya dengan nilai-nilai kebajikan. Maka ini peran kita untuk bisa mengarahkan, menuntun mereka agar mempunyai karakter yang baik, yang positif gitu. Sampai sini sudah ya untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kita ke ini. Nah, berikutnya posisi kontrol guru. Nah, ini kita sebagai guru ternyata punya 5 posisi kontrol loh ya. Ada 5. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bapak Ibu guru, posisinya di mana ya? Mau refleksi, evaluasi diri. Yang saya lakukan selama ini ya, atas sendiri, apa yang tengah, apa yang mana gitu. Kalau ada guru yang seperti ini nih, dia sebagai penghukum nih, dia bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Iya. Nada suaranya biasanya tinggi. Bahasa tubuhnya biasanya matanya melotot. Contoh Pak Andri. Oh. Nah, itu berarti posisinya sebagai penghukum begitu ya Pak Andri ya. Iya. Kemudian ya, lanjut terus kadang jarinya juga menunjuk-nunjuk nih, menunjuk-nunjuk menghardik gitu ya. Nah, ini ungkapannya kadang yang keluar seperti itu, yang saya tandai dengan warna hitam nih, gitu ya. Nah, akibatnya apa kalau ada anak kok seperti itu kan? Nah, gitu. Hasilnya dia akan bagaimana? Kemungkinan murid akan marah itu. Kemudian punya dendam nih. Nah,
rendang nih Pak, hati-hati gitu ya. Kemudian bersifat agresif, bisa saja, waduh nih, saya tadi diginiin sama Pak Guru, begitu lewat Pak Gurunya naik motor, motornya diapain tuh, gitu. Misalnya ya. Nah ini biasanya akan menghasilkan murid yang seperti itu sebagai guru kalau posisinya penghukum. Nah, kalau sebagai pembuat rasa bersalah, coba ibu kayak gini apa enggak, bapak kayak gini apa enggak. Biasanya guru tersebut akan bersuaranya lebih lembut. Oke. Kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suaranya juga memelas, halus atau sedih gitu ya. Bahasa tubuhnya di sini merapat di sini, bukan mepet-mepet gitu ya. Lesu gitu. Nah, ini ungkapannya seperti itu, Bu. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, misalnya kayak gitu. Oke. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, berarti kan dia aduh orang tua aku piye ya, kayak gitu ya. Nah, hasilnya apa? Nanti murid akan merasa menjadi orang yang gagal gitu ya, gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya nih dari sikap menghukum, karena emosinya akan tertanam gitu ya, menahan perasaan itu. Iya, silent killer gitu ya. Terus kalau posisinya sebagai teman, Bapak Ibu guru jadi teman apa enggak nih, modelnya nih kayak gini nih. Dalam posisi ini Bapak Ibu guru itu mesti tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengontrol ya, berupaya mengontrol murid melalui persuasif, jadi pendekatan. Nada suaranya ramah nih, akrab gitu, bercanda. Oke, bahasa tubuhnya ya merapat, kemudian mata senyum gitu ya. Gelewean lah, bercanda seperti itu. Nah, ini contoh kalimat-kalimat yang biasanya dilontarkan oleh guru yang posisinya sebagai teman. Nah, hasilnya apa? Murid akan merasa senang nih, senang, akrab sama gurunya. Termasuk dampak yang positif ini. Hanya saja kalau memang ini dilakukan, itu ada sisi negatifnya, yaitu murid tergantung pada guru tersebut. Jadi dia akan manut, dia akan senang hanya dengan guru tertentu yang merasa dia nyaman gitu. Kalau dengan orang lain nggak mau, guru yang lain nggak mau. Kalau posisinya sebagai pemantau nih, kalau posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi guru itu akan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Seorang pemantau mengandalkan penghitungan catatan, jadi punya catatan nih. Nah, kamu nih anaknya kayak gini nih, gitu ya. Kemudian data yang dapat digunakan sebagai bukti, tanggal sekian kamu ngapain, ya lompat pagar apa ngapa gitu. Atas perilaku seseorang, nada suaranya datar gitu, ya. Bahasa tubuhnya juga formal. Jadi dia, guru ini menguasai konsekuensinya apa gitu. Kalau seperti ini konsekuensinya apa, datanya apa gitu, akurat bangetnya. Nah, ini ungkapannya biasanya seperti itu kalimatnya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksinya apa? Konsekuensinya apa? Kalau kamu bolos, konsekuensinya apa? Gitu. Oke. Hasilnya ini murid akan memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi guru juga nggak emosi juga gitu ya, nggak berlebihan dalam emosi kemudian buat marah atau membuat salah. Jadi murid itu akan melaksanakan konsekuensi tersebut, tetapi itu karena memang ada aturannya gitu. Jadi bukan karena dia sadar diri, ya udah tuh kayak gini gitu, enggak ya. Berikutnya yang posisi terakhir, sebagai manajer. Nah ini, guru akan berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung muridnya agar dapat menemukan solusi, gitu ya, atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau.
Jadi kalau ada seorang guru yang bisa sebagai seorang manajer, otomatis dia pasti punya kemampuan posisi tadi, guru sebagai posisi teman dan pemantau. Ya, untuk sebagai manajer berarti menguasai dua posisi tersebut gitu. Nah, ini ungkapan-ungkapan kalimatnya seperti itu. Apa yang kita yakini gitu. Apa kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu biasanya ungkapannya seperti itu. Nah, ini di posisi manajer pokoknya muridnya diajak menganalisis kebutuhan dirinya. Jadi intinya di sini kita mengajak murid itu untuk berdialog, ya. Solusinya apa? Jadi dia akan memperbaiki apa yang mereka tindakan mereka yang salah atas kesadaran sendiri. Contoh biar jelas gitu ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Saya harus keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhkan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya, tadi yang pertama penghukum posisinya, terus yang kedua ini membuat rasa bersalah. Lanjut, ini contoh yang teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Lanjut, sekarang posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi terakhir. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, sudah selesai. Nah, sudah ada 5 posisi. Maka posisi mana yang paling baik? Yaitu posisi sebagai manajer. Ya betul, sebagai manajer. Nah, untuk bisa sebagai seorang manajer itu ada caranya, yaitu menggunakan sebuah restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, inilah segitiga restitusi. Ini pendekatan yang kita pakai supaya bisa menjadi seorang guru pada posisi manajer. Itu dalam prosesnya akan meliputi 3 tahap dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol tadi. Tahapannya apa saja? Yang pertama di sini yang bawah, menstabilkan identitas dulu. Jadi jangan sampai anak tersebut merasa tidak nyaman gitu ya. Buat anak nyaman. Lalu yang kedua, tinggal kita validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan apa tadi yang
dikerjakan, yang dilakukan. Nah, itu kita validasi. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan apa nih yang dilanggar, seperti itu. Ya. Nah, ini adalah kasus yang ada yang saya terapkan di sini. Kasih contoh ini ya, contoh kasus murid datang dan mengadukan temannya karena marah sering dipanggil si hitam nih oleh temannya, tapi bukan dengan namanya. Nah, ini kita sebagai manajer gimana? Suaranya tidak terlalu keras ya. Memang hitam sih, tapi sebagai yang jangan dipanggil dengan hitam karena dia punya nama, ya. Ya, lanjut di kasus kedua. Ini ada murid tidur nih di kelas saat melaksanakan pembelajaran. Nah, gimana nih untuk mengatasinya? Nah, ini seperti ini Bapak Ibu.
Oke, baik, sudah sampai di akhir penghujung nih ya. Penghujung pemaparan tentang diseminasi disiplin positif. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kesediaan Bapak, Ibu, guru, staf karyawan semua ya, yang sudah dengan ikhlas hati rela di sini ya, menyempatkan diri untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.